Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyul Uma, NPM 2211060006 dari kelas 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik sterilisasi dalam praktikum oleh dosen pengampu Ibu Eva Dwi Solviana MPD. Definisi sterilisasi. Sterilisasi adalah proses atau kegiatan untuk membebaskan suatu bahan atau benda dari semua bentuk kehidupan termasuk dengan virus. Semua material seperti objek proses ini disebut dengan bahan yang steril. Istilah steril tidak menggambarkan suatu bahan mutlak steril, namun lebih tepatnya itu hampir tidak terdapat kehidupan karena steril tidak dapat dipastikan. Ketika sejumlah mikroorganisme ini terpapar terhadap suatu perlakuan sterilisasi seperti panas atau sinar UV, mereka tidak akan mati secara langsung, melainkan akan mati secara bertahap. Nah, materi yang selanjutnya ini ada perkembangan metode sterilisasi. Nah, perkembangan produk-produk baru ini kadang-kadang menimbulkan metode-metode baru untuk sterilisasinya. Misalnya itu yang terdapat pada alat-alat kedokteran yang terbuat dari plastik dan tidak dapat disterilkan dengan cara autoklav tanpa merusaknya, sehingga dikembangkanlah peralatan komersial yang menggunakan etilodeksida. Yang selanjutnya ini ada teknik-teknik sterilisasi. Dalam sterilisasi ini terdapat teknik-tekniknya, antara lain yang pertama itu ada pemanasan, yang kedua ada pasteurisasi, yang ketiga ada sterilisasi dengan penyaringan, yang keempat ada sterilisasi dengan penambahan zat-zat kimia, dan yang kelima ada sterilisasi dengan filtrasi. Nah, yang pertama ini ada secara pemanasan. Dampak pemanasan terhadap kematian mikroorganisme sangat tergantung kepada suhu dan lama waktu sterilisasinya. Panas dapat menyebabkan enzim-enzim berhenti bekerja dan sel-sel dapat kekurangan air. Ada beberapa cara pemanasan dalam sterilisasi, yaitu dengan api langsung. Nah, biasanya dalam api langsung ini menggunakan alat seperti bunsen. Nah, yang selanjutnya ini ada panas kering. Mikroorganisme akan mengalami kekeringan jika dipaparkan pada suatu suhu yang tinggi, dan akibatnya sel akan lilis dan mati. Adapun alat yang digunakan dalam metode panas kering yaitu ada oven. Oven adalah suatu wadah yang mampu menjaga suhu pada 160 sampai 170 derajat Celcius. Dan umumnya alat-alat yang di oven ini misalnya adalah gelas ukur, cawan petri, pipet ukur, dan lain-lain. Nah, alat yang selanjutnya adalah microwave oven. Microwave oven ini adalah alat yang mampu memanaskan dengan gelombang mikro pada tekanan atmosfer. Nah, penggunaan alat ini selain untuk sterilisasi peralatan gelas juga dapat untuk memanaskan bahan cair untuk mencairkan agar atau sebuah cairan. Nah, yang selanjutnya ini ada cara uap air panas. Cara uap air panas membunuh mikroorganisme adalah bukan dengan mengeringkannya, tetapi dengan menonaktifkan enzim-enzimnya sehingga metabolisme ini berhenti bekerja. Nah, adapun alat-alat yang digunakan dalam uap air panas itu adalah streamer boiling water. Itu adalah sebuah alat yang terdiri dari suatu wadah untuk menampung air yang memiliki elemen pemanas dan bertutup. Nah, cara yang selanjutnya itu adalah pasteurisasi. Ini adalah proses yang hampir sama namun lebih tepat digunakan untuk susu dan produk susu. Produk ini tidak membunuh semua mikroba yang terdapat pada susu, namun menguranginya sehingga akan lebih tahan lama jika disimpan. Selanjutnya ada metode uap air bertekanan. Uap air bertekanan panas lebih efisien dan peneratif dalam membunuh mikroorganisme. Tekanan yang paling efisien yaitu sekitar 103 kPa atau sekitar 15 PSI selama 15 menit yang dapat dilakukan oleh autoklav. Nah, materi yang selanjutnya ini ada sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi dengan penyaringan ini yang pertama ada sinar ultraviolet atau UV.
Sinar UV dapat membunuh mikroba, patogen, spora, virus, jamur, serta ragi. Sinar UV dapat bekerja efektif jika langsung disinari pada bahan yang akan disterilkan. Yang selanjutnya ini dengan metode sinar gamma. Digunakannya isotop radioaktif misalnya CO, keuntungan yang akan dapat dirasakan ini adalah dapat disterilkan oleh wadah atau kemasan. Nah, yang selanjutnya ada dengan sinar X atau sinar katoda. Sinar X dan elektron-elektronnya ini dengan intensitas tinggi mempunyai sifat mematikan bakteri. Sterilisasi dengan penambahan zat-zat kimia. Cara ini biasanya tidak begitu efektif bila dibandingkan dengan cara pemanasan kering dan dipergunakan pada bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan atau cara lain tidak dilaksanakan karena keadaan. Sterilisasi dengan cara kimia ini antara lain dengan desinfektan. Nah, selanjutnya ini ada sterilisasi dengan filtrasi. Cara ini digunakan untuk udara atau benda-benda berbentuk cairan. Nah, filtrasi udara disebut HEPA. Tujuannya adalah untuk memfiltrasi cairan secara luas, hanya digunakan dalam produksi obat-obatan atau pada sistem irigasi dalam ruang operasi. Nah, yang selanjutnya ini ada metode pembakaran. Metode pembakaran digunakan untuk memusnahkan bakteri atau bangkai hewan-hewan penelitian yang terinfeksi. Nah, materi yang selanjutnya ini ada sterilisasi panas lembab. Uap di bawah tekanan adalah agen sterilisasi yang paling efisien, dan cara utama yang digunakan untuk mensterilkan ini adalah media dan barang-barang Nah, yang selanjutnya ini ada sterilisasi panas lembab. Uap di bawah tekanan adalah agen sterilisasi yang paling efisien dan cara utama yang digunakan pada metode ini. Nah, biasanya itu pada suhu uap sekitar 121 derajat Celcius. Nah, materi yang selanjutnya ini ada alat-alat yang disterilkan. Adapun alat-alat yang dapat disterilkan dalam materi kali ini yang saya bacakan yaitu pertama peralatan kesehatan yang terbuat dari logam, misalnya itu ada pinset, gunting, dan lain-lain. Yang kedua itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari kaca, misalnya itu ada tabung kimia. Dan yang ketiga ini ada peralatan kesehatan yang terbuat dari karet, misalnya itu sarung tangan, pipa, dan lain-lain. Yang keempat ini ada peralatan kesehatan yang terbuat dari ebonit, misalnya itu kanulektum. Dan yang kelima itu ada peralatan kesehatan yang terbuat dari email, misalnya itu mangkok, baskom, dan lain-lain. Nah, terus peralatan yang selanjutnya ini ada peralatan kesehatan yang terbuat dari porselin, misalnya itu kayak cangkir, piring, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada peralatan kesehatan yang terbuat dari plastik, misalnya selang, infus, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada peralatan kesehatan yang terbuat dari tenunan, misalnya itu kain kasa. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian materi atau dalam perkataan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.